Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatnisa Nurul Fadel dengan NIM 240111110291. Di sini saya akan membahas mengenai review artikel untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi pendidikan. Nah, pada kali ini saya itu membawakan artikel yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. Nah, alasan saya memilih artikel ini itu karena artikel ini tuh memiliki membahas konsep pembelajaran PAI secara detail dan relevan. Dan juga sebagai saya mahasiswa PAI ini sangat relevan dan saya mengambil artikel ini untuk dibahas dan juga pembahasannya yang sistematis. Nah, latar belakang pada artikel ini tuh perkembangan di era digital ini menuntut untuk para guru itu agar lebih inovatif, agar pendidikan agama Islam ini pelajaran pendidikan agama Islam ini memiliki peranan penting dalam pembentukan moral, akhlak, dan karakter siswa itu sendiri. Nah, mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar ini secara keseluruhan itu berada pada lingkup Al-Quran dan hadis, keimanan, akhlak, dan fikih dan juga sejarah tentunya. Nah, ruang lingkup pendidikan juga mencakup perwujudan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan lingkungannya itu sendiri. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya tuh karakteristik peserta didik ini tuh dapat dilihat dari perkembangan fisik, motorik, kognitif, emosi, sosial, dan religiusnya. Nah, perkembangan fisik anak usia sekolah dasar itu masa usia SD merupakan periode yang pertumbuhan fisiknya itu lambat dan relatif seragam sampai kemudian mulai terjadi perubahan pubertas. Nah, kira-kira itu 2 tahun menjelang anak menjadi matang secara seksual. Di artikel ini juga membahas, oleh karena itu masa ini tuh sering juga disebut sebagai periode tenang sebelum pertumbuhan yang cepat menjelang masa remaja. Meskipun merupakan masa tenang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa pada masa ini tidak terjadi proses pertumbuhan fisik yang berarti. Nah, keterbaruan penelitian ini tuh artikel tidak memberikan data lapangan, namun memberikan sintesis teori menyeluruh tentang pembelajaran PAI itu sendiri. Mereka memiliki perspektif hukum, psikologis, dan religius untuk memahami peran PAI. Nah, kritik terhadap pembelajaran PAI yang masih kurang di era digital ini, di era sekarang itu masih kurang. Landasan teoritis, teori menggunakan teori kurikulum, peran guru, dan metode pembelajaran. Metodenya itu menggunakan kualitatif deskriptif dan juga studi pustaka. Jadi menggunakan data-data yang ada, mencari artikel-artikel. Desain penelitian di sini tuh tidak menggunakan penelitian lapangan, jadi tidak langsung turun ke lapangan. Jadi kita mengumpulkan referensi dan berbagai sumber dari pustaka atau dari artikel-artikel yang lain. Nah, populasi dan sampel, tidak ada populasi dan sampel karena ini penelitian kepustakaan, bukan penelitian nyata. Nah, teknik pengumpulan data ini mengumpulkan lewat buku, artikel,
jurnal atau dokumen terkait pembelajaran PAI itu sendiri. Jadi kita mengumpulkan data-data dari artikel-artikel yang ada dan dijadikan artikel ini. Lalu instrumen pengumpulan data itu menggunakan dokumen dan literatur. Lalu analisis data itu reduksi data, penyajian data, data, penyajian data, dan terakhir mencari kesimpulan. Nah, critical analysis ini analisis teori lengkap dan menggunakan banyak sumber. Kekurangannya tidak ada studi lapangan sehingga tidak terlihat penggunaan nyata di sekolah. Jadi tidak bisa melihat langsung kenyataannya di lapangan seperti apa. Nah, lesson learned itu lanjut, pembelajaran PAI harus berbasis pada perkembangan kognitif dan psikologis pada anak SD. Nah, guru itu sangat berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Sangat penting untuk guru memperhatikan pertumbuhan dan karakter siswa. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam artikel penelitian ini itu kurangnya data empiris, perlu contoh implementasi PAI di SD, keterbaruan penelitian kurang menonjol. Jadi mungkin cukup itu saja review artikel dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.